وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Saudara sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu hal yang kita dilatih dalam puasa kita adalah menahan anggota tubuh kita dari seluruh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi, tidak sukai. Dan satu hal yang paling utama yang harus kita tahan adalah lidah kita, lisan kita. Bahkan di zaman-zaman yang lampau sebelum umat Nabi Muhammad SAW ada jenis ibadah puasa itu yang khusus yang namanya puasa bicara. Seperti yang Allah perintahkan kepada Ibunda Isa Al-Masih alaihi salam ketika dia pulang membawa bayinya, bayi yang lahir tanpa dia tidak memiliki suami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada Maryam, ketika engkau ditanya oleh kaummu, maka jawablah, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku telah bernadar kepada Allah untuk berpuasa, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Maka dalam agama kita diajarkan untuk kita memiliki rem yang pakem terhadap lisan kita, terhadap ucapan-ucapan kita. Kenapa demikian? Karena ucapan-ucapan itu juga adalah sesuatu yang nanti dievaluasi di hari kiamat. Seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan aku wasiat, berikan aku pesan. Maka waktu itu Rasulullah SAW menjawab, amsik alika hadza. Jaga lisanmu, tahan lisanmu. Ya Mu'adz. Mu'adz waktu itu heran. Dia meminta nasihat sesuatu yang dalam bayangan dia sesuatu yang dahsyat begitu ya, sesuatu yang luar biasa, amalan-amalan tertentu. Tapi justru Nabi berpesan kepadanya pesan seperti itu, jaga ini. Maka Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, awa inna lamu'akhaduna bima naqul. Apakah kami ini nanti di hari kiamat akan disiksa lantaran ucapan-ucapan kami? Karena Rasulullah waktu mengatakan, sakilat ka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, perlu engkau ketahui bahwa ada nanti orang di hari kiamat berenang di neraka, dilemparkan ke dalam api neraka lantaran ucapan-ucapan lisannya yang dia tidak pernah perhitungkan. Saudara Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang terlontar di lisan kita ucapan-ucapan yang membuat orang lain sangat sakit hatinya. Walaupun dia tidak ungkapkan kepada kita, kita tidak sadari, kita tidak minta maaf. Itu mungkin yang membuat nilai ucapan kita menjadi berat di langit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam agama ini kita dididik untuk berpikir sebelum berkata-kata. Jangan mudah kita melontarkan kalimat-kalimat kata-kata yang kita tidak pikirkan sebelumnya akibat-akibatnya atau dampaknya kepada orang lain. Bahkan ada seorang ulama salafus saleh pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perekonomian yang sangat sulit begitu. Hanya dia bermuhasabah. Kenapa ini? Saya diuji dengan kemiskinan yang berkepanjangan. Ya, usahaku untuk mencari rezeki ini seret begitu. Dan ketika dia mengevaluasi dirinya, dia menemukan fakta. Oh, pernah dulu beberapa tahun silam, ya, saya pernah berkata kepada seseorang, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Mungkin karena itulah sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada aku situasi dan kondisi seperti yang aku ucapkan dulu kepada orang lain.
Jadi hati-hatilah dengan omongan-omongan lisan kita yang kita tidak sadari, yang kita tidak perhitungkan. Karena boleh jadi itu yang membawa dan mengundang hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pun sama juga dengan kata-kata yang baik yang kita ucapkan kepada orang lain. Boleh jadi kebaikan-kebaikan ucapan kita itu kita tidak terlalu perhitungkan bagaimana eksesnya, dampaknya di hati orang. Tapi dengan ucapan kita yang membuat orang lain bahagia, orang lain terhibur, orang lain merasa ringan bebannya. Hanya dia mendoakan kita dan akhirnya kita diberikan banyak kebaikan. Dan inilah yang sangat indah dalam agama kita, di mana kita dididik untuk memiliki rem yang pakem pada lisan kita. Apabila kita ingin mengucapkan kata-kata yang kurang baik, kita mampu menahannya. Dan kita selalu berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang dengan itu insya Allah memberikan dampak yang luar biasa pada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.